wrong? Selamat datang kembali wahai netizen yang budiman. Kali ini Mimin akan ceritakan film nostalgia yang berjudul Stuart Little. Mimin gak mau berlama-lama di awal, mending langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama George Little yang tampak sangat senang hingga membangunkan kedua orang tuanya yaitu Eleanor Little dan juga Frederick Little yang masih tidur karena hari ini orang tua George akan menjemput seorang anak dari panti asuhan untuk diadopsi. George ingin sekali ikut ke panti asuhan tapi sayangnya ia harus sekolah. George berpesan agar orang tuanya memilih saudara kecil, bukan saudara besar. Saat berada di panti asuhan, Eleanor dan juga Frederick takjub melihat banyaknya anak-anak di sana yang bagi mereka begitu indah hingga mereka kebingungan untuk memilih. Tiba-tiba terdengar seseorang menyahut pembicaraan Eleanor dan juga Frederick yang ternyata berasal dari seekor tikus putih kecil yang bisa berbicara bahasa manusia. Ia memberi clue tentang beberapa anak agar Eleanor dan juga Frederick bisa memantapkan pilihan. Ada Susan, gadis kecil yang bisa berbahasa Perancis. Ada Edith yang bisa menari sambil meniup gelembung. Benny yang bisa melakukan handstand, juga Andy yang mampu berlari kencang. Tikus tersebut mengenal semua anak karena ia berada di panti sejak tempat tersebut didirikan. Dengan wajah murung, ia berkata tidak ada orang yang ingin mengadopsi makhluk sepertinya. Alih-alih mengadopsi anak, justru Eleanor dan juga Frederick memutuskan untuk membawa pulang tikus unik tersebut yang diberi nama Stuart Little. Sesampainya di rumah, Stuart diajak berkeliling dan diberi penjelasan tentang silsilah keluarga. Akan tetapi, keluarga Little ternyata memiliki seekor kucing bernama Snowbell. Seperti yang kita tahu, tikus merupakan musuh besar kucing sehingga begitu melihat Stuart, Snowbell langsung menerkamnya. Eleanor dan Frederick langsung menghentikan Snowbell dan untung saja Stuart tidak terluka. Sesaat kemudian George pun pulang ke rumah. Dengan antusias, George berlari mencari saudara barunya. George awalnya mengira kedua orang tuanya sedang bercanda saat memperkenalkan Stuart. Tapi setelah mengetahui anggota keluarga baru mereka benar-benar seekor tikus, George terlihat tidak begitu senang dan langsung masuk ke dalam kamar. Stuart merasa tidak enak melihat respon George. Tapi Eleanor dan juga Frederick menghiburnya dengan berkata mungkin George hanya sedang kelelahan. Pada malam harinya saat makan malam bersama, Stuart mencoba mendekatkan diri dengan George. Ia mempersilakan George bertanya tentang apapun pada dirinya. Tapi sikap George masih dingin. Ia bertanya bisakah Stuart mengambilkan saus untuknya. Stuart hanya terdiam. Sebaliknya, Eleanor dan juga Frederick memperlakukan Stuart dengan penuh kasih sayang. Stuart disediakan kamar tersendiri dan diberi kecupan hangat sebelum tidur. Tak lama berselang, Snowbell menyelinap ke kamar Stuart. Secara terang-terangan, Snowbell mengungkapkan kebenciannya pada Stuart. Ia juga memperingatkan agar Stuart menjauh dari jendela. Harga diri Snowbell dipertaruhkan jika kucing-kucing lain mengetahui keberadaan Stuart di rumah keluarga Little. Pagi pun tiba, Eleanor membangunkan George dan juga Stuart. Keduanya mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah itu, Eleanor meminta George membawa serta pakaian kotornya ke bawah untuk dicuci. Dan tanpa sengaja, Stuart terjebak di dalam gulungan pakaian kotor George yang kemudian dilempar Eleanor ke dalam mesin cuci. Stuart mengetuk-ngetuk pintu mesin cuci berharap Eleanor mendengarnya. Namun Eleanor mengira bahwa ketukan berasal dari pintu depan rumah. Satu-satunya yang menyadari situasi Stuart hanyalah Snowbell. Jelas Snowbell yang dari awal tidak suka dengan kehadiran Stuart meninggalkannya begitu saja. Untungnya Eleanor tersadar ketika kembali ke ruang cuci. Spontan ia membuka pintu mesin hingga air dan cucian berhamburan keluar membasahi lantai.
Stuart yang sempat tenggelam beberapa saat dalam larutan deterjen pun menjadi pingsan. Namun hanya dengan beristirahat sebentar, kondisi Stuart mulai membaik. Setelah sembuh, Eleanor dan juga Frederick mengajak Stuart ke toko mainan, tetapi sesampainya di lokasi, George malah memisahkan diri. Ia tidak mau berbelanja bersama Stuart. Frederick mencoba membujuk George agar bisa bersenang-senang dengan Stuart layaknya saudara. George tidak mendengarkan nasihat ayahnya dan perhatiannya tertuju pada sebuah kapal mainan. Sementara itu, di dalam Eleanor sedang memilih-milih. Ternyata tujuan mereka ke toko tersebut adalah untuk membelikan Stuart setelan rapi karena nanti malam mereka akan berkumpul bersama keluarga besar. Singkat cerita, pada malam harinya, keluarga besar Little berdatangan membawa kado untuk Stuart, si anggota keluarga baru. Saat Frederick memperkenalkan Stuart, semua keluarga yang datang tercengang. Tapi untungnya mereka semua menerima kehadiran Stuart dengan penuh kehangatan. Snowbell mengintip kebersamaan ini dari balik tangga. Stuart kemudian menyampaikan sesuatu. Ia bercerita di panti asuhan, ia dan anak-anak lain hanya tahu tentang keluarga dari cerita dongeng. Bertemu keluarga dan berpesta bersama seperti sekarang ini. Pesta yang dilengkapi kue, berbagai makanan dan juga hadiah. Stuart juga berkata ia tidak tahu banyak tentang keluarga, tapi hari ini menjadi hari paling baik untuknya. Ia berterima kasih pada semua yang hadir karena berkat mereka, Stuart membuktikan cerita tentang keluarga yang benar-benar ada di dunia nyata. Tibalah pada hadiah utama, hadiah terbaik dari keluarga Little yang akan diberikan oleh paman. George diminta berdiri di samping Stuart. Paman kemudian menyerahkan sebuah bola turun-temurun yang dipercaya dapat mempererat persaudaraan. Akan tetapi, George menganggap mereka semua memberikan hadiah yang gila. Bagaimana seekor tikus bisa diajak bermain bola? George menegaskan Stuart hanyalah seekor tikus, bukan saudaranya. Suasana pun mulai menjadi tegang sehingga keluarga besar memutuskan untuk mengakhiri acara dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Stuart pun hanya bisa tertunduk lesu. Ia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Stuart masuk ke kamar Eleanor dan juga Frederick untuk meluapkan isi hati. Sejujurnya, ia ingin bertemu dengan keluarganya yang asli karena ia merasa ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Ia merasa hampa. Scene kemudian berpindah ke panti asuhan di mana Eleanor dan juga Frederick kembali datang untuk mencari informasi soal keluarga asli Stuart. Namun pengelola panti asuhan menolak. Menurutnya hal ini melanggar aturan yang sudah mereka sepakati. Selain itu, tentu sangat sulit melacak keluarga tikus. Sementara itu di sisi lain, di rumah, Stuart mencoba mendekati Snowbell untuk yang kedua kali. Ia mengajak Snowbell pergi keluar menghirup udara segar. Snowbell tidak menghiraukannya. Dan tidak lama kemudian, Monty, salah satu teman Snowbell yang ceriwis, mampir minta makan. Snowbell berusaha keras mencegah Monty masuk ke dalam rumah mengingat ada keberadaan Stuart. Monty yang kelaparan tetap menerobos masuk. Awalnya ia tidak menyadari ada yang aneh, tapi sebelum Monty pergi, ia tidak sengaja melihat buntut tikus muncul dari kotak sereal. Monty pun kembali masuk dan menumpahkan kotak sereal. Ia heran ada seekor tikus berpakaian rapi dan tidak lari melihatnya. Stuart pun memperkenalkan diri sebagai anggota keluarga Little yang disahut dengan gelak tawa dari Monty. Ia merasa tergelitik mengetahui kucing dan tikus tinggal bersama dalam satu rumah. Snowbell pun sangat kesal. Ia mengejar Stuart ke sana kemari hingga akhirnya Stuart bisa menyelamatkan diri dengan masuk ke kamar George lewat celah pintu yang tidak bisa dimasuki oleh Snowbell. Karena panik, Stuart pun tergelincir jatuh ke arena mainan miniatur George. Stuart bertingkah kocak dan kemampuan aktingnya itu membuat George terhibur. Stuart tidak sengaja melihat rakitan kapal buatan George dan ayahnya yang dipersiapkan untuk lomba. Karya tersebut belum rampung karena George merasa kurang percaya diri melanjutkannya. Ia merasa masih terlalu muda untuk ikut-ikut ajang seperti itu. Stuart meyakinkan George bahwa George pasti bisa. Ia tidak perlu takut kalah. Stuart berjanji akan membantunya dalam segala hal. Perlahan, George mulai terbuka dengan Stuart.
Meski ia masih menegaskan bahwa Stuart bukan saudaranya, tapi kali ini George tidak lagi memusuhi Stuart. Ia menganggap Stuart sebagai teman. Singkat cerita, lomba kapal akan dilangsungkan besok lusa. Frederick sangat senang mengetahui George kembali bersemangat. Kebersamaan mereka dilihat Snowbell dari luar jendela dan membuatnya sangat muak terhadap Stuart yang menjadi bagian keluarga Little. Snowbell menghampiri Monty agar memanggil kucing lain untuk membantunya menyingkirkan Stuart. Monty pun membawa Snowbell pada Smokey, seekor kucing garang berwarna abu. Mendengar penjelasan Snowbell, Monty bersedia membantu untuk menyelamatkan harga diri semua kucing. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Berbagai model kapal berpartisipasi di ajang tahunan paling bergengsi di New York. Stuart bertugas memeriksa semua kelengkapan kapal George yang diberi nama Tawon. Eleanor dan Frederick sangat bahagia melihat keduanya makin dekat. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, George sempat ingin mengundurkan diri. Namun Frederick meyakinkan George untuk tidak patah semangat. Sayangnya remote control Tawon hancur terinjak orang yang lewat. Anak-anak lain juga mengejeknya sehingga George benar-benar ingin menyerah. Stuart merasa sangat bersalah sudah gagal menjaga remote Tawon. Ia pun duduk termenung sendiri sementara Eleanor dan Frederick sedang menguatkan George. Tidak lama kemudian bel berbunyi menandakan pertandingan telah dimulai. Frederick dan George menghela nafas, merasa sebaiknya kali ini mereka pulang saja. Namun komentator pertandingan tiba-tiba berkata ada tikus mengendarai kapal. Benar saja, Stuart berlayar sendirian meski tanpa remote dan tidak tahu bagaimana mengendalikan kapal tersebut. Perasaan keluarga Little campur aduk. Mereka antusias sekaligus khawatir. Ditambah ada seorang anak yang berlaku curang. Ia menabrak kapal-kapal lain agar tidak menghalangi jalannya. Tabrakan yang terjadi membuat Tawon sempat oleng. Namun Stuart berhasil menyeimbangkannya kembali. Hanya beberapa saat berselang, kapal si anak curang pun menyusul lagi dan menyerang Tawon habis-habisan. Dengan marah, George menyerang anak curang tersebut hingga remote kapalnya ikut rusak. Sedangkan di sisi lain, Stuart melepas tali layar yang tersangkut dan juga meluncur kembali ke kemudi kapal. Ia pun berhasil lolos dan mencapai garis finish sementara kapal si anak nakal sudah hilang kendali. Seorang penonton yang kagum bertanya siapa tikus tersebut. Dengan bangga, George menyahut Stuart bukan tikus. Stuart adalah adiknya. Kemenangan Stuart dan George membuat kebahagiaan pada keluarga Little. Stuart merasa lega, akhirnya ia resmi menjadi bagian keluarga Little. Di saat George menyayangi Stuart, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dua tikus tiba-tiba datang memperkenalkan diri sebagai Reggie dan juga Camille, mengaku sebagai orang tua Stuart. Mereka mengungkap saat Stuart lahir, kondisi keluarga sedang miskin dan juga menyedihkan. Sehingga mereka terpaksa melepas Stuart. Tapi sekarang mereka ingin berkumpul kembali. Reggie dan Camille juga berkata sebaik-baiknya keluarga Little, mereka adalah manusia yang tidak bisa mengisi ruang kosong di hati Stuart, si tikus yang seharusnya diisi oleh keluarga tikusnya. Dan dengan berat hati, keluarga Little pun mempersilahkan Stuart pergi bersama dengan keluarganya. Anehnya, Stuart malah merasa sedih. Bahkan Stuart tidak sanggup berpamitan dengan George. Sebelum Stuart pergi, Eleanor mengusulkan agar ia dan Frederick mengusir dua tikus tersebut karena ia merasa ada sesuatu yang janggal. Namun Frederick menganggap Eleanor hanya sedang emosional. Di saat yang bersamaan, George keluar membawa sebuah mobil mini kesayangannya yang pernah dicoba Stuart di kamar sebagai hadiah. Ia akan sangat merindukan Stuart. Sambil terus menatap keluarga Little, Stuart pun pergi meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga Little. Singkat cerita, akhirnya Stuart sampai di rumah orang tuanya. Stuart menatap sendu keluar jendela kamar. Sementara di kediaman keluarga Little, Eleanor yang sedang mencuci tidak bisa menahan air mata saat melihat baju Stuart yang tertinggal. 3 hari kemudian, pengelola panti asuhan datang berkunjung dan memberitahu bahwa orang tua Stuart sudah meninggal dalam insiden kecelakaan.
Mereka tertimpa timbunan kaleng ketika berbelanja bahan makanan di sebuah toko kelontong dan insiden ini terjadi tahun lalu. Sontak, Eleanor dan juga Frederick terkejut karena baru 3 hari lalu sepasang tikus yang mengaku sebagai orang tua Stuart datang kemari menjemputnya. Eleanor pun melaporkan hal ini ke kepolisian. Rupanya Reggie dan Camille memang bukan orang tua Stuart. Mereka hanya mengikuti skenario yang diperintahkan kawanan Snowbell. Sekarang dia panik bukan main takut karena keluarga Little mengetahui perbuatannya dan mengusirnya ke jalanan. Smokey meminta Snowbell untuk tenang. Ia akan membereskan Stuart sesegera mungkin. Ia memerintahkan Camille dan juga Reggie membawa Stuart ke hadapannya malam ini juga. Tapi karena tidak tega melihat kepolosan Stuart, Camille menangis terseduh-seduh. Mendesak Reggie mengatakan yang sebenarnya pada Stuart bahwa mereka bersepakat dengan kucing. Stuart pun tersadar, pantas saja ia tidak bisa berhenti memikirkan keluarga Little karena dua tikus ini tidak punya ikatan apa-apa dengannya. Reggie menyarankan Stuart segera kabur sejauh mungkin karena semua kucing kota telah bekerja sama untuk memburunya dan menurut mereka sebaiknya Stuart jangan pulang ke rumah keluarga Little dulu sebelum keadaan dirasa aman. Namun Stuart bersikeras tetap kembali ke sana. Ke rumah yang saat ini penghuninya sedang sibuk membuat poster pencarian Stuart bersama keluarga besar. Awalnya Frederick sempat ingin menghentikan pencarian karena menurut kepolisian kemungkinan besar Stuart diculik oleh kawanan tikus pembunuh. George meyakinkan ayahnya bahwa mereka tidak boleh berhenti mencoba. Kabar kepulangan Stuart pun langsung tersebar di kalangan para kucing. Mereka berencana mencegat Stuart di jalur yang akan ia lewati. Stuart yang bertubuh mungil harus menghadapi para kucing garong sendirian di tengah jalan taman yang juga gelap. Stuart berkendara secepat mungkin meski tidak tahu arah hingga akhirnya ia terjatuh ke saluran pembuangan bersama mobil pemberian George. I have a nervous stomach and I have an empty Para kucing yang takut akhirnya berhenti mengejarnya, sementara keluarga Little berbagi tugas dan berpencar untuk mencari Stuart. Paman Crenshaw, Tante Tina, dan juga Paman Stretch akan menyebar poster ke kota bagian atas. Paman Edgar, Tante Beatrice, Paman Spencer, dan juga Tante Estelle akan menyebar di pusat kota. Dan George bersama ayah ibunya akan berkeliling di taman. Tanpa mereka sadari, Stuart telah tiba di rumah tepat setelah mereka pergi berpencar. Stuart masuk ke dalam rumah lewat lubang surat. Dan tidak ada siapapun di sana selain Snowbell. Snowbell pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu Stuart. Ia berkata George bersama orang tuanya sedang pergi nonton film seperti biasanya karena sejak kepergian Stuart, keluarga Little bersenang-senang. Mereka terus berpesta menikmati ketidakhadiran Stuart di tengah keluarga mereka. Stuart tidak percaya pada ucapan Snowbell, tapi ia melihat sendiri kepalanya tidak ada lagi di foto keluarga Little. Padahal foto Stuart sengaja dipotong untuk ditempel pada poster pencarian. Snowbell bahkan membumbui cerita dengan menambahkan bahwa Eleanor sendiri yang memotong foto Stuart yang kemudian dirobek George dan dibakar Frederick. Stuart tertunduk lemas dan ia kemudian pergi setelah mengucap selamat tinggal pada Snowbell. Scene kemudian berpindah. Usai menyebar poster, George terus berjaga dengan telepon di tangannya, berharap seseorang membawa kabar baik untuknya tentang keberadaan Stuart. Berhubung Stuart sudah pergi dengan sendirinya, Snowbell mengajak para kucing berhenti memburu Stuart. Tapi kucing-kucing lain menolak. Mereka berlarian ke taman untuk mencari Stuart. Snowbell, si kucing rumahan pun kelelahan mengikuti mereka. Ia memutuskan beristirahat sebentar dan tanpa diduga Stuart sedang berada di ranting pohon di dekatnya. Snowbell menyuruh Stuart segera pergi sebelum ia menjadi santapan para kucing kelaparan. Namun Monty memergoki mereka dan langsung memanggil kucing-kucing lain. Para kucing mendesak Snowbell membawa Stuart turun dengan imbalan ia akan mendapat bagian lebih besar. Tapi ternyata Snowbell tidak sejahat itu. Ia membawa Stuart ke ranting yang lebih tinggi. Meski begitu, Snowbell memperingatkan ia menyelamatkan Stuart untuk keluarga Little karena George sangat mencintai Stuart.
Ia tidak mau melihat keluarga Little semakin bersedih. Snowbell akhirnya berkata jujur dan keluarga Little sengsara tanpa kehadiran Stuart. Walau sudah dibohongi, Stuart tidak marah. Ia memeluk Snowbell dengan erat dan Snowbell pun melunak, dan di depan para kucing yang sudah menunggu, Snowbell mengumumkan ia berubah pikiran dan Stuart bukan hanya tikus, Stuart adalah keluarganya. Para kucing pun tertawa terbahak-bahak. Stuart kemudian membela Snowbell dan ia berkata tidak harus mirip satu sama lain untuk menjadi keluarga. Para kucing jadi kesal dan mereka merasa Snowbell telah mempermainkan mereka. Stuart mengumpankan dirinya untuk melindungi Snowbell. Berbekal kalung Snowbell, Stuart meluncur melarikan diri. Saat berada di ujung ranting, kalung Snowbell yang dipegang Stuart terjatuh dan ia hanya berpegangan dengan tangan kosong pada ranting yang perlahan bengkok karena ulah Smokey. Snowbell menginjak ranting hingga patah dan menjatuhkan para kucing ke air saluran pembuangan. Smokey yang tersisa berniat membalas. Sekarang giliran Stuart beraksi dan juga Smokey berhasil dijatuhkan. Sambil berjalan bersama menuju rumah, Stuart terus berterima kasih pada Snowbell. Dari luar jendela, Stuart berteriak memanggil-manggil keluarga Little tapi suaranya tidak terdengar. Setelah George tertidur, Eleanor dan juga Frederick membawanya menuju kamar namun George terbangun. Ia pun langsung berteriak saat melihat Stuart berdiri di depan jendela. Stuart berkata ia bisa kembali ke rumah berkat bantuan Snowbell. Dan keluarga Little akhirnya berkumpul kembali. Dan film Stuart Little pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. By the way, buat kalian yang mau request film nostalgia, silahkan kalian komen di bawah juga. Sampai ketemu kembali di film Stuart Little selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Dadah!